Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di sesi yang ketiga ini. Nina gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat di story WA kayaknya Nina ini sedang mengadakan kegiatan. Kalau boleh saya tahu kegiatan apa itu? Kegiatan Harlah IPPNU. Apa aja kalau boleh tahu kegiatannya? Ada lomba voli, futsal, ML, dan MTQ. Gitu. Jadi Nina sedang disibukkan oleh itu mungkin ya. Oke. Tapi saya salut ya melihat kesibukan Nina yang meskipun dalam keadaan banyak kegiatan, tapi Nina bisa tetap terus semangat gitu ya, dan sekarang menyempatkan waktu untuk melakukan sesi konseling. Oke, jadi sesi konseling ini kita itu akan berfokus pada meninjau apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kita review dulu dari sesi 1. Tujuan dari sesi konseling awal yang kita lakukan itu yang pertama itu untuk meningkatkan kepercayaan diri Nina, betul? Ya, betul. Terus yang kedua berani berbicara di depan, di depan banyak, dan juga bisa presentasi ke depan dengan tidak merasakan atau mengurangi rasa cemas di Nina, betul? Betul. Nah, menurut Nina nih, dari tujuan awal kita itu sampai sekarang, apakah tujuan awal tersebut tercapai hari ini? Ya, tercapai. Tercapai. Oke. Gimana sih, ada gak sih perubahan yang Nina rasakan gitu dari sesi awal sampai sesi sekarang? Dari sesi awal itu masih cuma sesi 2, masih udah mulai bertahap, udah nggak terlalu cemas lagi. Jadi ada sedikit perubahan ya, alhamdulillah ya, dari program sesi ini. Nah, dari sesi 1 dan sesi 2 kita itu kan saya itu sudah memberikan 2 teknik. Yang pertama teknik behavioral restrukturisasi kognitif, yang kedua behavioral activation. Nah, menurut Nina nih, teknik mana sih yang menurut Nina itu dirasa nyaman? Teknik yang kedua. Teknik yang kedua yaitu activity schedule. Nah, apa sih alasannya kenapa Nina merasa bahwa teknik tersebut itu nyaman gitu bagi Nina? Karena di activity schedule ini sudah terperinci, sudah ada mood sebelum dan mood setelah. Jadi sudah terperinci. Oke, jadi ini ya, jadi tertera gitu ya. Ada indikatornya mood Nina sebelum melakukan aktivitas tersebut berapa dan mood Nina setelah aktivitas itu berapa gitu. Karena kalau di skema kognitif atau di restrukturisasi kognitif itu memang tidak dijabarkan secara langsung bagaimana indikator emosi Nina itu terlihat gitu. Nah, ada kesulitan nggak sih? Sebelumnya saya lihat dulu pekerjaan rumahnya. Oke, baik. Di sini kita juga dari awal ya sudah menentukan. Yang pertama, aktivitas Nina adalah jalan kaki 10 menit, terus juga membaca buku 10 menit. Nah, di sini juga ada keterangannya, kadang hal tersebut, kadang jalan kaki itu Nina lakukan tapi kadang juga tidak gitu ya. Terus membaca juga kadang iya dan kadang tidak. Nah, ada gak sih kesulitan saat mengerjakan activity schedule ini?
Ninanya kadang kadang mood kadang enggak. Gitu, kadang mood kadang enggak ya. Terus kalau jalan kaki, misal kalau jalan kaki nih kan ada yang enggak dilakukan nih. Nah, apa sih alasannya Nina enggak melakukan jalan kaki tersebut? Karena waktunya tidak sempat gitu, mepet waktunya, terlalu mepet. Baik-baik. Karena saya juga lihat ya kegiatan Nina yang begitu padat itu, jadi saya juga sama-sama memaklumi activity schedule ini memang kekurangannya di masalah waktu ya, karena kita juga kadang nggak tahu gitu ya waktu itu. Kadang hari ini free gitu ya sampai sore, tapi kadang juga misalkan tiba-tiba ada buat organisasi atau gimana gitu ya, jadi misalkan jalan kaki ini tidak terrealisasi gitu. Oke, baik. Nah, dari 2 teknik konseling yang pernah kita lakukan dan dibahas, yaitu tentang restrukturisasi kognitif yang ini dan behavior activation yang ini, menurut Nina nih, teknik mana sih yang dirasa memberikan perubahan gitu bagi Nina? Menurut Nina, yang membawa perubahan itu yang activity schedule, karena sudah tertata, ada hari, waktu, dan mood sebelum sudah. Gitu. Jadi seperti tadi ya, jadi lebih terperinci gitu ya. Hari demi hari kita juga tertata gitu ya kalau di teknik behavior activation ini. Nah, selama Nina melakukan aktivitas yang Nina pilih, yaitu jalan kaki dan juga membaca buku nih, aktivitas mana sih yang menurut Nina ini kedua aktivitas tersebut, aktivitas mana yang menurut Nina paling menyenangkan saat ini? Yaitu pada jalan kaki. Jalan kaki. Nah, kenapa sih jalan kaki ini menurut Nina merupakan aktivitas yang perlu ditingkatkan gitu? Karena bisa membuat badan sehat, bisa dapat mencengkrama dengan banyak orang, terus bisa merubah mood kita gitu. Udah. Bisa menghirup udara segar juga ya? Iya, kalau jalan kaki dibanding dengan membaca buku gitu. Jadi kalau membaca buku iya, terus juga kalau membaca buku sih lebih ke apa ya, vitamin gitu ya. Ada yang mengatakan vitamin bagi otak gitu, tapi kalau jalan kaki itu memang kesehatan gitu ya, ada manfaat kesehatan bagi otot kaki. Nah, menurut Nina nih, tadi kan Nina memilih teknik yang namanya itu behavior activation ya, karena menurut Nina dalam teknik behavior activation ini terdapat activity schedule, yang mana hal ini juga bisa menata ulang kembali kegiatan-kegiatan Nina yang dulu tidak pernah Nina lakukan gitu ya. Nah, kan ada satu lagi teknik yang tidak Nina pilih gitu ya, yaitu teknik restrukturisasi kognitif dengan skema kognitif. Nah, menurut Nina nih, kenapa skema kognitif ini dirasa merupakan teknik yang tidak efektif gitu? Karena saya tidak bisa menemukan diri saya sendiri. Jadi Nina tidak bisa, yang pertama karena mungkin skema kognitif ini diharuskan Nina untuk merubah pikiran Nina juga ya. Terus juga Nina mungkin juga agak kesulitan gitu ya untuk menentukan apakah saya itu cemas, apakah saya itu khawatir, apakah saya itu sedih dan lain sebagainya itu. Ya mungkin itu adalah kekurangannya ya dari skema kognitif itu. Memang perlu juga pikiran kita yang luas gitu ya, terus juga akan
kesadaran diri kita juga yang kuat gitu, akan pengetahuan tentang diri kita sendiri, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Kadang tidak semua orang bisa mengungkapkannya ya. Oke, apa sih perubahan yang Nina lakukan gitu ya? Kita kembali lagi ke teknik yang Nina pilih tadi. Perubahan apa saja sih yang Nina rasakan setelah menerapkan teknik jalan kaki? Teknik ini yaitu kegiatan jalan kaki dan membaca buku. Yang tadinya saya tidak suka membaca jadi suka membaca. Yang tadinya saya tidak suka jalan kaki, saya sekarang suka jalan kaki. Gitu. Jadi yang tadinya Nina mungkin tidak ingin lagi jalan kaki, tapi setelah adanya aktivitas schedule ini Nina merasa jalan kaki itu cukup seru gitu ya. Terus juga membaca juga lumayan gitu ya, lumayan juga cukup menyenangkan juga gitu. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ada gak sih faktor internal seperti motivasi, energi, regulasi emosi yang memberikan kekuatan yang mendorong Nina untuk melakukan proses perubahan gitu? Ada Ada dari segi motivasi mungkin, energi, atau regulasi emosi? motivasi. Jadi motivasi tersebut memberikan dorongan ya bagi Nina untuk melakukan perubahan. Baik. Terus ada gak sih kalau tadi faktor internal yang menjadi pendorong, ada gak sih faktor internal yang dirasa menjadi penghambat proses perubahan yang ada pada diri Nina? Nggak ada. Enggak ada. Baik ya, jadi bagus ya, jika ada faktor penghambatnya. Bagus, dan itu harus terus dikonsistensikan ya. Terus yang ke cara selanjutnya, adakah faktor eksternal yang mendorong atau menghambat proses perubahan dalam diri Nina? Ada. Apa? Menghambatnya waktu, jadi tidak bisa digunakan lagi karena sibuk dengan organisasi, jadi tidak mempunyai waktu. Jadi organisasi tersebut kadang menjadi faktor penghambat Nina ya bagi Nina untuk melakukan perubahan pada diri Nina gitu ya. Baik dalam Nina mengerjakan aktivitas schedule ini gitu ya, baik bagi Nina juga kadang misalkan tampil ke depan, tapi misalkan waktunya yang kadang Nina disuruh kumpulan dan sebagainya juga. Nah terus adakah keyakinan dalam diri Nina yang menjadi penghambat untuk melakukan perubahan? Nggak ada. Baik ya. Alhamdulillah ya kalau gitu. Jadi saya simpulkan dulu ya dari ke beberapa pertanyaan tadi. Jadi alhamdulillah dari dalam faktor internal seperti motivasi, Nina itu terdorong untuk melakukan perubahan dalam diri Nina. Terus juga tidak ada faktor internal yang menghambat perubahan pada diri Nina, tapi ada faktor eksternal yang menghambat perubahan pada diri Nina, yaitu salah satunya organisasi. Tapi alhamdulillahnya tidak ada keyakinan dalam diri Nina yang menjadi penghambat untuk melakukan perubahan. Segitu, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Strategi mana sih yang dirasa memberikan efek perubahan pada diri Nina? Strategi activity schedule. Jadi strategi tersebut ya yang dirasa memberikan efek perubahan. Nah menurut Nina nih, apakah strategi tersebut perlu ditingkatkan? Ya. Oke, kita akan intenskan ya aktivitasnya. Kita coba untuk mungkin bisa menambah aktivitas-aktivitas yang dulu mungkin Nina tidak lakukan, tapi sekarang Nina akan lakukan. Mungkin barangkali boleh saya tanyakan juga, apa sih aktivitas yang barangkali Nina akan lakukan gitu? Minum air. Jam berapa? Pada jam berapa? Pada jam 7, terus
mandi air hangat pada jam 7:30, menghubungi anggota keluarga, membersihkan satu sudut kamar. Oh gitu ya, jadi lumayan banyak ya kegiatannya, dan alhamdulillah kalau keempat kegiatan tersebut Nina laksanakan dengan secara baik, intens, dan juga Nina tulis mood sebelum sesudah. Maka kalau hal itu tercapai gitu ya, mudah-mudahan gitu mood Nina juga naik gitu ya, Nina juga jadi merasakan dampak-dampak positif dari kegiatan tersebut. Nah, baik, saya akan simpulkan dulu ya tujuan baru kita di sesi yang ketiga ini. Yang pertama adalah kita akan mengintenskan lagi strategi dengan teknik behavior activation ini dengan menambah kegiatan-kegiatan yang tadi Nina sebutkan. Supaya apa? Supaya mungkin tujuannya ya supaya dari kegiatan tersebut mood Nina naik. Setelah mood Nina naik, Nina juga yang pertama tadi kita akan mencapai tujuan. Yang pertama kita akan khususnya Nina gitunya akan merasa lebih percaya diri lagi, lebih ingin selalu tampil di depan gitu ya. Terus juga percaya diri di berbicara di depan umum, dan yang terpenting adalah bisa presentasi dengan lancar gitu ya, dengan tingkat kepercayaan diri Nina yang stabil gitu. Mungkin seperti itu tujuan dari kita. Oke, saya juga akan tugaskan lagi ya mungkin activity schedule yang baru lagi untuk Nina laksanakan ulang. Nina isi lagi ya, Nina isi lagi kolom-kolom kosong tersebut gitu, dan tuntaskan sampai waktu yang ditentukan. Seperti biasa juga indikator keberhasilannya Nina juga tuliskan juga mood sebelum Nina melaksanakan hal tersebut dan mood setelah Nina melaksanakan hal tersebut. Oke, barangkali dari itu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, baik. Bisa saya simpulkan dari ketiga sesi yang kita lakukan ini, alhamdulillah ada perubahan positif ya dalam diri Nina. Saya juga tadi dengar gitu ya, yang awalnya Nina tidak merasa percaya diri, tapi alhamdulillah gitu ya, setelah melaksanakan sesi 1, sesi 2, Nina sudah bisa tampil ke depan gitu ya. Nina juga tidak ada rasa ingin pulang gitu ya, tidak ada rasa cemas, khawatir. Itu merupakan progres yang bagus gitu dan perlu ditingkatkan lagi. Nah, saya juga mau memberitahu juga ya, barangkali mungkin ini merupakan sesi terakhir kita di sini, konsep konseling ini. Barangkali mungkin Nina kedepannya perlu ada bimbingan lagi, perlu konsultasi lagi. Saya akan sangat terbuka lebar gitu ya bagi Nina untuk melakukan sesi konseling lagi gitu. Saya juga sangat mengapresiasi ya kedatangan Nina konseling pada setiap sesinya. Saya juga mengapresiasi karena dari hal kecil tersebut berarti Nina ada niat untuk berubah dalam diri Nina, betul? Oke, mungkin ini terakhir gitu ya dari sesi konseling kita dari awal sampai akhir. Mungkin ada kesan dan pesan yang akan Nina sampaikan. Yang pesannya sangat bagus sehingga bisa memberikan konseling terhadap saya. Mungkin ada kesannya. Kayak baik. Mungkin sampai di situ Nina pertemuan kita. Saya harap kita tidak berhenti sampai di sini. Kita akan melakukan sesi konseling yang selanjutnya kalau dibutuhkan gitu. Mungkin mohon maaf ya dari saya pribadi dari sesi awal sampai hari ini kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas waktunya. Nina juga sudah meluangkan waktu untuk kesini.
Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.